Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaning Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 2, bab pengukuran, yaitu bagian pertama, ada besaran dan satuan. Nah, terlebih dahulu kita bahas definisi dari pengukuran. Ini ada gambar anak sedang mengukur panjang meja. Pengukuran ini adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan. Di sini saya beri warna merah untuk besaran dan satuan. Contohnya ini mengukur panjang meja yang hasilnya 112 cm. Nah, terlebih dahulu kita definisikan dulu apa itu besaran, yaitu sesuatu yang diukur dan dinyatakan dalam nilai dan satuan. Jadi yang namanya besaran pasti nanti punya nilai dan satuan. Selanjutnya ada satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Atau bisa juga disebut sebagai penyerta dari besaran. Kita lihat kembali pada kasus ini, sebagai besarannya adalah panjang, karena yang kita ukur adalah panjang meja, jadi besarannya adalah panjang. Kemudian satuannya, pembanding atau penyerta dari besarannya itu adalah sentimeter. Sedangkan angka 112 itu adalah nilainya. Jadi kembali ke definisi, besaran sesuatu yang diukur, jadi panjang, kemudian satuannya penyerta adalah sentimeter, dinyatakan nilainya, ini dalam hal ini 112. Nah, untuk macam-macam besaran, banyak yang mengklasifikasikan, mengelompokkan macam-macam besaran. Nah, di sini saya bagi menjadi 2 bagian besar saja, yaitu berdasarkan penyusun besaran. Ini besaran bisa dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan punya tidaknya arah, itu yang punya arah namanya besaran vektor, yang tidak punya arah namanya besaran skalar. Kita masuk ke besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok ini adalah besaran yang memang sudah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok yang kita kenal, yaitu jika mau disingkat Pamawa suku Ijo. Ini yang saya merah-merah diambil dari beberapa huruf di depan besaran, huruf depan besarannya. Pamawa suku Ijo nama besarannya, kemudian satuan internasionalnya ini bisa dibaca. Nah, ada satuan internasional sistem MKS. Nah, MKS yang seperti ini berarti meter, kilogram, sekon. Kalau yang satunya sistem CGS itu berarti sentimeter, gram, sekon. Itu gandengannya ya, satu paket. Jadi kalau kita mengukur sesuatu panjangnya dalam meter, maka masanya dalam kilogram, itu satuan paket. Satu paketnya itu disebut sistem MKS. Nah, singkatannya seperti ini. Kalau meter itu M, itu sudah lazim digunakan, dan SI ini satuan internasional berarti berlaku di seluruh dunia. Misalkan kita di Indonesia mengenal panjang itu satuannya meter, maka kalau di Amerika atau Eropa atau di negara manapun, mereka juga akan mengenal panjang dengan satuan meter. Mereka sudah kenal. Nah, tadi kan besaran pokok itu besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu atau ditetapkan. Nah, definisinya seperti apa? Ini di sini sudah saya cantumkan. Misalkan panjang itu 1 meter itu sudah didefinisikan, yaitu merupakan panjang lintasan yang dilalui oleh cahaya dalam vakum selama selang waktu 1/sekian sekon. Massa juga demikian. Yang namanya 1 kilogram itu apa sih? Nah, ini dibuat standar, yaitu berupa silinder platina iridium yang sekarang disimpan di dekatnya Paris. Nah, massa standar ini sama dengan massa 1 liter air murni yang suhunya 4 derajat Celcius dan seterusnya. Ini memang sudah ditetapkan.
Nah, yang satunya besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada ciri-cirinya, yaitu terdiri dari lebih dari satu satuan besaran pokok. Nah, saya kembalikan. Kalau di sini di besaran pokok tadi, misalkan panjang, satuannya kan meter. Terdiri ya satuannya satu itu saja, yaitu meter. Kemudian massa ya kilogram itu saja. Terdiri dari satu jenis besaran. Satu jenis satuan ya, maaf. Satu jenis satuan. Tapi kalau besaran turunan itu ciri-cirinya lebih dari satu besaran pokok atau lebih dari satu satuan. Contohnya kecepatan, satuannya kan meter per sekon. Meter itu merupakan satuan dari besaran panjang, sedangkan sekon itu adalah satuan dari besaran waktu. Jadi kalau kita lihat ini terdiri dari dua satuan atau lebih dari satu satuan, sehingga kecepatan termasuk besaran turunan. Contoh lain itu adalah gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Ini sudah terlihat terdiri dari beberapa besaran pokok. Selanjutnya, besaran berdasarkan punya tidaknya arah itu terbagi menjadi besaran skalar, yaitu memiliki nilai, tidak memiliki arah. Yang namanya besaran pasti punya nilai, tapi yang membedakan di sini adalah dia tidak memiliki arah. Contohnya massa, waktu, jarak, suhu. Contoh lain bisa kalian cari. Sedangkan besaran vektor ini selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Contohnya kecepatan, perpindahan, gaya. Contoh yang paling mudah kita lihat itu gaya ya. Misalkan seseorang ditarik ke kanan dengan gaya sekian. Nah, gaya benar. Ingin saya beri contoh. Ini contohnya. Misalkan ada yang menarik ke kanan dengan gaya F. Menarik ke kiri, ini F1, yang ke kiri F2. Maka ini nanti hasilnya beda dengan orang yang ditarik ke kanan semua F1 ditambah dengan F2. Nah, kalau arahnya ini berpengaruh, maka besaran ini namanya besaran vektor. Contohnya gaya ini yang paling mudah. Nah, selanjutnya konversi satuan. Kita tahu bahwa banyak satuan ya. Misalkan untuk panjang saja, misalkan satuan panjang gitu saja, itu bentar. Untuk konversi satuan, saya jelaskan dulu. Ini merupakan perubahan dari satuan bentuk tertentu ke bentuk satuan yang lain. Nah, contohnya ini besaran panjang. 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Nah, misal benda bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, maka dapat ditulis dalam bentuk 72 ininya. Yang atas ini kilometer, kalau kita jadikan meter maka dikalikan dengan 1000. Yang bawah ini 1 jam itu sama dengan 3600 sekon.
Nah, yang atas bisa kita coret dengan yang bawah angka 00-nya, sehingga tinggal 720 dibagi 36 itu sama dengan 20 meter per sekon. Jadi untuk satuan kecepatan ini misalkan 72 km per jam, bisa kita tuliskan ulang menjadi 20 meter per sekon. Ini contoh dari konversi satuan. Bisa juga contoh yang lain. Contoh lain ini massa jenis air misalkan ya. Massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik. Nah, gramnya kita ubah ke kilogram. Gram ke kilogram naik 3 ya, sehingga 10 pangkat min 3 dibagi dengan sentimeter, yang bawah sentimeter kubik dijadikan yang sistem MKS itu M pangkat 3. cm, sentimeter ke meter itu naik 3 ya. Naik 2, maaf. Naik 2 dan pangkatnya 3 sehingga dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau kita operasikan sesuai aturan matematika ya. Ini ke atas jadinya 10 pangkat min 3, bawahnya min 6, angkanya sama sehingga bisa jadi plus 6 kg per meter kubik, atau sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik, atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya ada dimensi. Dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Mengenai dimensi bisa dilihat dari ini. Panjang itu dimensinya L, waktu T, massa M, suhu itu theta, ini bacanya theta. Kemudian kuat arus listrik I, jumlah zat N, intensitas cahaya J. Ini biasanya dituliskan dengan huruf besar. Nah, selanjutnya ada analisis dimensi dari suatu besaran. Ini bisa kita pakai untuk yang pertama mengungkapkan kesetaraan suatu besaran yang terlihat berbeda tetapi sebenarnya sama. Contoh, kita punya yang namanya usaha. Usaha itu simbolnya W. Kalau kita tuliskan secara rumus maka W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. Gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Jika kita tuliskan kilogram meter per sekon kuadrat kali M, berarti jadinya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini dimensinya kalau kita tuliskan L, M pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, satu besaran lain yang kita tinjau contohnya energi potensial. Nah, apakah kedua besaran ini setara atau sama dimensinya? Sepertinya berbeda ya, coba kita cek. Energi potensial itu EP, rumusnya mgh. M-nya adalah massa, G-nya percepatan gravitasi, H-nya adalah ketinggian. M satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H-nya adalah ketinggian, satuannya meter. Kalau kita tuliskan ulang kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, ternyata dimensinya bagaimana? Lm kuadrat T pangkat min 2. Nah, ternyata dimensinya sama sehingga besaran usaha dan energi potensial itu bisa kita katakan setara.
Ini nanti kalau kita belajar energi potensial, perubahan energi potensial itu akan bisa menghasilkan usaha, atau usaha sama dengan perubahan energi potensial. Nah, selanjutnya yang kedua, analisis dimensi itu bisa berfungsi untuk meneliti kebenaran suatu rumus. Misalkan kita punya rumus gerak lurus S jarak ya, itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Apakah rumus ini benar? Nah, cara ngeceknya, ini kan ada tanda sama dengan ya, maka dimensi di ruas kiri ini, S-nya ini harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Kita cek satu-satu. S ini adalah jarak. Jarak itu satuannya meter, sehingga dimensinya L ya. Yang ruas kanan kita cek satu-satu, ini ada tanda tambah, maka ini harusnya bisa ditambahkan kalau dia selevel atau setara ya, atau dimensinya sama. Nah, kita cek satu dulu yang V0T. V0 ini adalah kecepatan. V0-nya adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon. Dimensinya L T pangkat min 1. Ini dimensinya. T itu adalah waktu. Satuannya sekon. Dimensinya T. Nah, kalau V0T ini kita kalikan, maka hasilnya LT pangkat min 1 kali T. Dicoret dengan ini, sehingga dimensinya sama dengan L. Kita cek satu lagi, yang setengah AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Setengah ini adalah konstanta, tidak punya satuan, sedangkan A ini adalah percepatan. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Dimensinya berarti LT pangkat min 2. Sedangkan T adalah waktu. Satuannya sekon. Dimensinya, berhubung ini dikuadratkan, maka nanti juga kita kuadratkan. Ini dikalikan, maka LT pangkat min 2 kali T pangkat 2. Coret-coret, sehingga hasilnya L. Kita perhatikan, ruas kiri itu dimensinya L, ruas kanan L ditambah L. Jadi sama-sama L ya. Sehingga ruas kiri dimensinya L, ruas kanan L, maka rumus ini adalah benar. Nah, itu penjelasannya. Kemudian yang ketiga itu menentukan satuan dari suatu besaran. Misalkan nanti kita di kelas 10 semester 2 akan membahas tentang momentum. Momentum itu apa? Disimbolkan dengan P, yaitu massa kali kecepatan. Di P sama dengan M kali V. Nah, kita belum tahu satuannya apa, momentum, maka kita bisa memperolehnya dari sini. M kali V, satuannya M itu adalah kilogram, V adalah meter per sekon. Sehingga satuan untuk momentum adalah kilogram meter per sekon. Ini cara menentukan suatu satuan dari besaran tertentu. Kemudian contoh yang lain itu manfaat dari analisis dimensi untuk menurunkan suatu rumus. Misal dimensi kecepatan. Kita tahu dimensi kecepatan. Kita tahu dimensinya L T pangkat min 1, tapi kita lupa rumus dimensi kecepatan, rumus dari kecepatan ini. Nah, kalau kita lihat ini berarti sama dengan dimensinya L per T. Nah, rumusnya apa ini? Kalau seperti ini satuannya apa?
L itu berarti satuannya meter, T itu satuannya sekon. Sehingga apa yang punya satuan meter dan sekon? Nah, hingga kecepatan itu V, yang satuannya meter itu adalah jarak, per S, yang satuannya sekon adalah waktu. Jadi rumusnya kecepatan itu bisa kita cari, yaitu jarak tiap satuan waktu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang notasi ilmiah. Merupakan suatu bilangan yang fungsinya untuk menyederhanakan penulisan bilangan. Misal tulisan itu terlalu besar atau terlalu kecil ya angkanya. Contoh ini. Penulisannya seperti ini. Jadi A, titik-titik kali 10 pangkat N. Di mana A-nya itu adalah bilangan antara 1 sampai 10. Jadi lebih dari sama dengan 1, kurang dari 10. N-nya adalah pangkat bilangan bulat. Contoh, jarak rata-rata bumi ke matahari itu 150 juta kilometer atau 150 miliar meter ya. Jika ditulis dengan notasi ilmiah, maka hasilnya ini. 1,5 ini sebagai A-nya, yaitu kan bilangannya antara 1 sampai 10. Jadi 1,5 masih ada di dalam rentang ini 1 sampai 10. Kemudian kali 10 pangkat N. N-nya adalah bilangan bulat. Di sini adalah N-nya. Nah, satuannya meter, kita tulis seperti itu. Nah, ada beberapa awalan yang dipakai untuk menuliskan angka tertentu pada SI. Mungkin beberapa sudah familiar di telinga kita ya. Contohnya yang saya kasih warna merah ini, tera. Misalkan kapasitas flash disk kita ya, atau HP atau apa. 1 tera, maksudnya adalah terabyte. Giga, GB biasanya. MB itu megabyte. GB misalkan GB, contoh. GB pakai besar ya, yaitu gigabyte. Contoh lain MB, ini megabyte. KW, K itu awalan untuk menyatakan kilo atau 10 pangkat 3. Ini faktor pengalinya, kalau kilo itu berarti 10 pangkat 3. Nah, anak sekarang gaul semua. Misalkan harga mie. Harga mie itu anak sekarang gaul-gaul, katanya harganya 10K. Nah, 10K maksudnya 10.000. Kilo itu maksudnya 1000. Nah, contoh lain yang untuk yang kecil-kecil bisa pakai senti, mili, mikro. Jadi misalkan ada tanda ini ya. Ini bacanya mikro seperti ini. Ada tanda seperti ini, tulisan seperti ini, makanya ini bacanya mikrometer. Yaitu 10 pangkat min 6 meter. Nah, selanjutnya ada angka penting. Jadi di dalam fisika dikenal yang namanya angka penting. Angka penting itu semua angka hasil pengukuran. Nah, angka penting ini terdiri dari pengukuran itu nanti terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Contohnya, hasil pengukuran panjang meja itu 112,3 cm. Nah, angka 112 ini namanya angka pasti, yaitu angka yang sudah pasti langsung terbaca oleh alat ukur. Misalkan kita pakai penggaris yang terlihat 112 cm, itu pasti terbaca. Nah, angka 3-nya adalah angka taksiran.
Angka taksiran itu angka yang belum pasti, masih mengira-ngira atau menaksir. Nah, biasanya dalam penulisan itu angka taksiran selalu di paling belakang dari laporan hasil pengukuran. Seperti ini. Di ini paling belakang, kemudian bawahnya biasanya ada stripnya. Ini adalah angka taksiran. Nah, aturan penulisan angka penting itu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Misalkan seperti ini, 145,78. Karena semua angka bukan 0 itu angka penting, maka ini terdiri dari 5 angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi ini angka 0-nya terletak antara angka bukan 0, 2 dan 6 kan bukan 0. Sehingga ini termasuk angka penting juga. Ini terdiri dari 5 angka penting. Angka 0 di belakang koma adalah angka penting. Contohnya ini. Wong 0 di belakang koma aja kok ditulis. Nah, kalau seperti ini adalah termasuk angka penting. Sehingga ini juga terdiri dari 5 angka penting. Angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 termasuk angka penting, kecuali ada penjelasan tertentu. Contohnya, angka 1000 ini bisa mempunyai beberapa angka penting. Tergantung pada penjelasan sang pengukur. Nah, biar tidak bingung, misalkan kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Contohnya ini 1000, kalau dia pengennya bentuknya satu angka penting, maka bisa kita tuliskan 1 kali 10 pangkat 3. Ini satu angka penting. Nah, kalau pengennya 2 angka penting, maka kita nulisnya 1,0 kali 10 pangkat 3. Kalau pengennya dia mengandung 3 angka penting, maka 1,00 kali 10 pangkat 3. Dan seterusnya, ini dia punya 4 angka penting. Nah, selanjutnya angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka bukan 0, itu bukan angka penting. Maksudnya yang mana? Ini. Angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Contohnya ini. Angka bukan 0-nya kan 7. Nah, sedangkan ininya ada angka 0-nya lagi 3 ya. Berarti kalau seperti ini, angka 00-nya ini bukan angka penting, sehingga angka pentingnya ini hanya 1 saja. Kemudian yang ini, kita ingat bahwa angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0 itu bukan angka penting. Nah, tapi yang sebelah kanannya, ini adalah sebelah kanan koma, tapi di sini, ini adalah angka penting. Sehingga ini terdapat 4 angka penting. Kemudian yang ini bukan angka penting. Yang sebelah kanan ini angka penting. Sehingga terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Nah, aturan operasi untuk angka penting, misalkan kita punya perkalian dan pembagian, maka hasilnya harus sama dengan angka penting bilangan yang mempunyai angka penting paling sedikit. Maksudnya gimana? Contohnya kita punya angka 7,50 kali 2,0. Nah, 7,50 ini mempunyai 3 angka penting, sedangkan 2,0 ini 2 angka penting. Kalau dikalikan hasilnya berapa? Hasilnya 1,500. Ini kan? Nah, kita kembali ke aturan bahwa hasilnya harus mengandung banyaknya angka penting pada bilangan yang mempunyai angka penting paling sedikit. Di sini 3 angka penting dengan 2 angka penting, maka hasilnya nanti harus 2 angka penting. Kalau 1,500 ini terdiri dari 4 angka penting, padahal harusnya hanya terdiri dari 2 angka penting, sehingga hasilnya ini bisa kita tuliskan, maaf ini keliru ya, harusnya 15,00. Ini 4 angka penting.
biar terdiri dari 2 angka penting, maka hasilnya kita tuliskan 15. Ini adalah 2 angka penting. Selanjutnya, angka penting pada hasil penjumlahan atau pengurangan ditentukan dari jumlah angka di belakang koma paling sedikit. Misalkan ini, jumlah angka di belakang koma itu 2 angka, yang ini 1 angka, maka hasilnya nanti harus mengandung yang 1 angka saja. Contohnya ini kita tambahkan, hasilnya 6, 9, 10. Hasilnya 10,9 8 ya, bukan 9. 10,86. Nah, kalau seperti ini dia mengandung 2 angka di belakang koma. Padahal harusnya dia mengandung 1 angka saja di belakang koma. Manut yang 1 angka ini harusnya. Sehingga bisa kita bulatkan biar ini menjadi 1 angka. Sehingga hasilnya 10,9. Ini kan 1 angka di belakang koma. Di hasilnya yang ini. Nah, selanjutnya banyaknya angka penting hasil pangkat atau akar sama dengan angka penting bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. 1,5 kuadrat ini terdiri dari 2 angka penting. Nah, kalau kita kuadratkan ini sama dengan 2,25. Nah, berhubung dia harus sama dengan angka pentingnya harus sama dengan angka yang dikuadratkan. Ini kan kalau seperti ini 3 angka penting. Kalau pengennya menurut aturannya kan dia harus mengandung 2 angka penting. 1,5 kan 2 angka penting. Sehingga ini dituliskan 2,2. Ini hasilnya 2 angka penting. Contoh lain, akar 625. 625 itu adalah 3 angka penting. Akar 625 itu berapa? 25. Lah kalau seperti ini hanya mengandung 2 angka penting. Sehingga kalau manut aturan ini maka dia harus kita tuliskan 25,0. Sehingga ini mengandung 3 angka penting sama dengan soalnya. Aturan pembulatan ini yang mungkin banyak yang bingung. Ini sudah bisa kalau yang seperti ini. Angka di atas 5 dibulatkan ke atas. Contoh ini. Angka 6. Misalkan kita ingin menjadikannya 1 angka di belakang koma ya. Pembulatan 1 angka di belakang koma. Angka 6 ini kan di atas 5. Maka kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas maka angka di depannya ditambahi angka 1. Sehingga kita nuliskannya 34,6. Angka 6-nya bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas berarti dihilangkan ya. Berarti depannya ditambah angka 1. Nah, angka di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Contoh ini. Kita bulatkan menjadi 4 angka ya. Angka 2 ini di bawahnya 5. Sehingga anggap ini tidak ada, dibulatkan ke bawah sehingga angka 3-nya tetap. Kita tuliskan 56,73. Lah kalau angka 5 kita bulatkan kemana? Nah, jika depannya ganjil maka bulatkan ke bawah. Jika depannya genap maka bulatkan ke atas. Contoh ini, angka 5 di sini bulatkan kemana? Kita cek depannya. Depannya angka 7 ini adalah ganjil. Sehingga kalau depannya ganjil, angka 5-nya dihilangkan. 56,77. Nah, kalau yang ini kita cek angka 6-nya adalah genap. Angka di depan angka 5 ya. Sehingga ini dibulatkan ke atas. Nah, bulatkan ke atas, jadinya 77,67. Itulah aturan pembulatan. Oke, sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.